Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang tauhid dalam kitab Nawaqidul Islam atau hal-hal yang membatalkan keislaman karangan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Sebelum kita lanjutkan atau sebelum kita membaca dan membahas kitab ini, saya ingin menjelaskan bahwa kitab ini memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Dan itu tidak ada masalah karena semua kitab di muka bumi ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya selain Al-Quran Al-Karim. Kelebihan kitab ini adalah mengumpulkan banyak hal tentang nawaqidul Islam atau hal-hal yang membatalkan keislaman di dalam satu risalah atau dalam satu tulisan yang tadinya berserakan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, karena mengumpulkan yang berserakan tadi yang ditulis di kitab fikih dikumpulkan dalam satu tempat, maka ini menyebabkan kekurangan. Jadi kelebihan ini menyebabkan kekurangan. Ya. Kelebihan karena seseorang dengan mudah bisa mencari apa saja hal-hal besar atau 10 hal besar yang bisa membatalkan keislaman, namun di sisi lain dia juga memiliki kekurangan. Para ulama ketika menaruh 10 nawaqidul Islam atau hal pembatal keislaman ini di buku fikih, tujuan mereka adalah agar orang-orang itu tidak membaca hal-hal yang membatalkan keislaman kecuali setelah dia belajar banyak. Karena dengan cara seperti itu dia sudah memiliki ilmu sehingga tidak mudah mengkafirkan orang lain, artinya orang Islam tidak mudah dikafirkan. Begitu. Kalau orang yang hanya membaca misalkan kitab ini dan dia belum punya ilmu apa-apa, bisa jadi dia akan dengan mudah mengkafirkan orang lain bahkan sama muslim. Nah, itu bahayanya. Oleh karena itu, maka kita akan jelaskan ya tentang hal-hal penting yang harus dijelaskan dalam kitab. Kekurangan kitab ini yang pertama, kalau dibaca sendiri, tidak ada guru. Dia membaca kitab ini sendirian sehingga dia akan dengan mudah mengkafirkan. Baca kitab ini tidak paham, langsung mengkafirkan orang semaunya. Kenapa? Karena kitab ini menyebutkan hal-hal yang mengeluarkan dari Islam secara umum, tidak dijelaskan hal-hal yang merincikannya. Ya, tidak dijelaskan dengan jelas di dalam kitab ini. Karena penyebutan hal-hal dalam kitab ini disebut secara umum. Orang yang tidak belajar, orang yang tidak tahu, orang yang baca sendiri, dia bisa dengan mudah mengkafirkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kalau dia belajar juga, bisa jadi dia agak sulit membedakan antara hal yang haram dengan hal yang syirik. Jadi kadang-kadang ada suatu hal yang haram dan ada hal yang syirik. Bentuknya sama. Di kuburan sama, ada dua orang di kuburan, dua-duanya muslim, yang satu musyrik, yang satu melakukan perbuatan yang haram, yang satu lagi melakukan perbuatan yang sunnah di kuburan. Bisa saja. Nah, ini bagaimana membedakan tiga hal ini? Haram, kesyirikan, dan juga sunnah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita jelaskan dan akan kita pelajari. Kalau orang tidak belajar, maka dia akan sulit untuk memahami hal tersebut. Baik, kita akan baca kitabnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. I'lam min anna min a'zam nawaqid al-islam 10. Ketahuilah bahwa hal-hal yang membatalkan keislaman ada 10 hal besar. Jadi di sini yang disebutkan 10 hal ini bukan semua hal yang membatalkan Islam, tapi hal-hal yang paling besar yang membatalkan keislaman. Yang paling besar saja yang disebutkan, artinya tidak menyebutkan seluruh hal. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama adalah kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Wad-dalilu qaulullah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa orang yang melakukan dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini dalil yang dikatakan untuk mengeluarkan seseorang dari Islam ketika dia melakukan perbuatan besar, yaitu syirik. Wa minhu dzabhu li ghairillah, dan di antara kesyirikan adalah adzabhu
menyembelih untuk kepada selain Allah tabaraka wa taala, kaman yadbah lil jinni aw lil qabri, sebagaimana orang yang menyembelih untuk kuburan dan untuk jin. Di sini asyirk apa artinya? Asyirk artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala, menisbatkan sesuatu kepada selain Allah dan mengatakan atau memberikan dia kekhususan yang dimiliki oleh Allah taala. Maka jika kita melakukan sesuatu hal yang harus dilakukan hanya untuk Allah, kemudian kita berikan kepada orang lain, kepada makhluk lain, dan kita melakukan hal yang khusus, ingat saya garis bawahi khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita melakukan kesyirikan. Fi ibadatillahi ta'ala, syirik dalam ibadah. Apa artinya ibadah? Artinya ketika kita beriman kepada Allah, kita akan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka di sini yang saya maksud, yang akan kita bahas dengan arti ibadah di sini, artinya adalah hubungan langsung antara kita dengan Allah Ta'ala. Ini yang akan kita bahas. Dan ini sangat penting untuk mengetahui apa artinya ibadah. Artinya ibadah di sini dalam bab ini apa? Karena kalau kita salah dalam menentukan arti ibadah, maka nanti kita akan salah dalam menentukan arti daripada syirik. Kalau sudah salah di dalam menentukan arti syirik, maka tentunya kita juga akan salah dalam menghukumi orang. Kita akan mengatakan orang tersebut musyrik padahal dia tidak melakukan kemusyrikan. Orang tadi hanya melakukan keharaman, bukan kemusyrikan. Ada perbedaan antara haram dengan syirik. Orang yang haram boleh kita nikahi. Boleh kita nikahi anak kita yang perempuan dengannya kalau dia laki-laki. Tapi orang yang syirik tidak boleh kita nikahi. Orang yang syirik melakukan kesyirikan, dia keluar dari Islam. Orang yang melakukan keharaman tidak keluar dari Islam. Tapi bukan berarti ketika kita membedakan antara dua hal tadi, bukan berarti kita membolehkan orang melakukan yang haram. Tidak. Kita tahu bahwa minuman keras haram. Kita tahu zina haram. Kalau saya katakan zina tidak mengeluarkan dari Islam, dan memang tidak mengeluarkan dari Islam, bukan berarti saya sedang menyuruh orang untuk berzina. Ketika saya mengatakan minuman keras tidak mengeluarkan dari Islam, bukan berarti saya menyuruh orang untuk minum minuman keras. Sama di sini juga ketika kita membahas ada yang haram dan ada yang syirik, dengan jelas kita pisahkan antara kedua hal tersebut, bukan berarti saya menyuruh melakukannya hal yang haram, tidak. Ini harus dipahami supaya tidak salah paham. Jadi syirik adalah menduakan Allah dalam ibadah. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Kalau kita tidak bisa membedakan atau mengerti arti ibadah, maka kita akan mencampur adukan antara yang bukan ibadah dengan ibadah. Karena ada hal-hal yang bentuknya mirip, bentuknya satu, dan hukumnya berbeda. Tadi saya katakan orang di kuburan ada yang syirik, ada yang sunnah, ada yang haram. Ya, contoh lain misalkan bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur, melakukan perbuatan bersyukur, bisa jadi dia melakukan ibadah kepada Allah, bisa jadi dia melakukan kesyirikan, bisa jadi dia melakukan yang haram. Contoh, ketika seseorang bersyukur kepada Allah Ta'ala, Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada saya. Ini disebut dengan bersyukur, berterima kasih. Syukur artinya dalam bahasa Indonesia terima kasih. Maka di sini dia sedang ibadah kepada Allah. Kemudian dia bersyukur kepada orang tuanya. Dia mengatakan, terima kasih ibuku, terima kasih ayahku yang telah mendidik aku, terima kasih ayahku yang telah memberikan aku kehidupan yang layak misalkan. Ayahnya memberikan dia nafkah, memberikan dia pakaian, memberikan dia pendidikan yang baik. Dia mengatakan terima kasih atas kehidupan yang baik yang engkau berikan kepadaku. Apakah dia melakukan kesyirikan? Jawabannya tidak. Dan satu hal lagi, ada orang yang bersyukur, terima kasih, dan melakukan kesyirikan. Dia berkata kepada Yesus misalkan, wahai Yesus, saya terima kasih engkau telah memberikan kehidupan yang baik untukku misalkan. Ini juga kesyirikan. Ini kesyirikan karena kenapa? Habis ini kita bahas ya setelah ini. Kemudian ada lagi orang yang melakukan keharaman, tidak melakukan kesyirikan. Oleh karena itu satu bentuknya namun hukum berbeda-beda. Apa yang membedakan?
Ini yang membedakan adalah arti daripada ibadah. Ketika kita terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kehidupan yang layak untukku. Saya terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku pakaian, Engkau telah memberikan aku makanan, Engkau telah memberikan aku pendidikan yang baik, misalkan. Ini ibadah karena ditujukan kepada Allah. Nah, ketika kita menunjukkannya kepada selain Allah, yaitu kepada ibu kita, kepada orang tua kita, terima kasih yang telah memberikan kepadaku pakaian, yang telah memberikan kepadaku kehidupan yang baik, pendidikan yang baik, kepada ibu kita, kepada guru kita. Ini tidak disebut dengan syirik. Hati-hati. Bedanya apa? Bedanya adalah ketika kita berterima kasih kepada Allah, kita berterima kasih kepada Allah karena kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Allah adalah zat yang berhak disembah, bahwa Allah lah yang memberikan hal tersebut ya, tanpa ada campur tangan yang lain. Artinya Allah adalah zat yang memberikan kita pendidikan, yang memberikan kita baju, yang memberikan kita makanan. Satu-satunya zat yang memberikan kita makanan tersebut, yang memberikan kita kehidupan yang baik, memberikan kita semua yang kita nikmati sekarang. Kita meyakini bahwa itu adalah pemberian dari Allah, Allah yang ciptakan kepada kita. Satu-satunya zat yang menciptakan hal tersebut, satu-satunya zat yang memberikan itu kepada kita. Kemudian kepada orang tua kita tidak meyakini hal tersebut. Kita ketika berterima kasih kepada orang tua kita, kita berterima kasih dan kita mengetahui bahwa orang tua kita tidak memberikan pakaian, tidak memberikan baju, tidak memberikan kenikmatan kepada kita kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan mereka hanya sebagai perantara. Mereka bukan memberikan seperti Allah memberikan kehidupan kepada kita, seperti Allah Ta'ala menakdirkan kita untuk mendapatkan kenikmatan. Tidak. Mereka hanya sebagai perantara, dan kita mengetahui bahwa zat yang memberikan kepada kita secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Namun Allah memberikan lewat perantara mereka kenikmatan tersebut. Di sini kita berterima kasih kepada mereka bukan dalam rangka mereka sebagai Tuhan, bukan dalam rangka mereka sebagai zat pencipta, bukan dalam rangka mereka sebagai orang, sebagai zat yang kita sekutukan bersama Allah Ta'ala. Di sini tidak syirik, tidak pula haram. Kenapa tidak haram? Karena memang Allah menyuruh kita untuk berterima kasih kepada mereka. Washkurli wali walidayya, berterima kasihlah kepada aku dan juga kepada kedua orang tuamu. Artinya Allah suruh. Kemudian juga mereka memang memberikan kepada kita, lewat perantara mereka lah Allah memberikan kepada kita kehidupan, kenikmatan dan sebagainya. Di sini jadinya ibadah sunnah, suatu kewajiban bahkan untuk berterima kasih pada orang tua. Kalau kita berterima kasih kepada sesuatu yang tidak Allah suruh, maka hukumnya haram. Misalnya kita tidak meyakini ketuhanan, kita terima kasih kepada sesuatu hal yang tidak kita yakini bahwa darinya lah kita mendapat. Kita misalkan berterima kasih kepada suatu hal yang Allah tidak suruh kita untuk terima kasih kepadanya. Kemudian terima kasih di sini disebut haram, tidak syirik. Syirik kalau kita meyakini bahwa orang tersebut atau yang kita terima kasih tersebut adalah sekutu Allah, dia juga memberi bersama Allah, atau dia memberi pengaruh kepada Allah, pengaruh ketuhanan. Artinya kalau saya terima kasih kepada dia, maka dia akan mempengaruhi Allah, Allah juga akan memberikan kepada saya, mempengaruhi. Artinya selevel dengan Allah. Di sini syirik. Maka saya contohkan dengan Yesus. Ketika dengan Buddha adalah zat yang dituhankan, Yesus adalah zat yang dituhankan. Manusia dianggap sebagai Tuhan, atau sebagian orang mengatakan dia anak Tuhan, berpengaruh, intinya punya pengaruh kepada Allah Ta'ala. Di sini syirik. Kalau kita meyakini bahwa orang tua kita atau bos kita atau orang lain selain Allah memiliki pengaruh, mempengaruhi Allah Ta'ala, kita minta kepada dia. Saya minta kepada orang tua saya, atau saya berterima kasih kepada orang tua saya, dan dia memiliki pengaruh, bisa mewajibkan Allah memberikan kepada kita sesuatu, mewajibkan. Maka di sini juga ini syirik, tidak boleh.
Tapi kalau kita meyakini bahwa orang tua kita, artinya mereka tidak ada sifat ketuhanan, mereka tidak ada hubungannya dengan sekutu Allah Ta'ala, tidak kita sekutukan dengan Allah, di sini tidak ada hubungan dengan syirik. Ini yang penting. Jadi orang yang ada di kuburan, contoh, ketika ada orang di kuburan, dia misalkan melakukan suatu hal di kuburan, dia berputar di kuburan, misalkan dia tawaf di sekeliling kubur. Tawaf ini bukan syirik. Tawaf bukan syirik. Kenapa? Kalau dia tidak meyakini bahwa kuburan adalah Tuhan, bahwa kuburan adalah sekutu Allah, maka tawafnya dia bukan syirik. Tapi haram. Bukan syirik tapi haram. Kenapa haram? Karena Allah tidak suruh tawaf, dia tawaf. Nah, ini disebut dengan haram, tidak disebut dengan syirik. Kalau dia meyakini bahwa kuburan tersebut adalah levelnya sama dengan Allah, Tuhan yang berhak disembah, dia harus sembah itu kuburan, dia harus tawaf dengan kuburan dalam rangka beribadah kepada si kubur, bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, maka di sini melakukan kesyirikan. Nah, ini harus dibedakan. Oleh karena itu ketika kita beribadah atau kita tawaf di Ka'bah, ini namanya yatufu bil Ka'bati lillah. Kita bertawaf di sekeliling Ka'bah untuk Allah. Bertawaf di Ka'bah untuk Allah. Bukan bertawaf untuk Ka'bah, bukan, tapi untuk Allah. Kenapa? Allah yang suruh. Jadi ketika Allah menyuruh kita, perbuatan tersebut sunnah, disarankan, disuruh. Tapi kita tidak menyembah Ka'bah. Kenapa tidak menyembah Ka'bah? Karena kita tidak meyakini bahwa Ka'bah adalah Tuhan. Karena kita tidak meyakini bahwa Ka'bah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena kita tidak meyakini bahwa Ka'bah itu memiliki pengaruh kepada Allah, bisa membuat Allah bisa melarang Allah, mencegah Allah. Tidak, kita tidak yakini hal tersebut. Oleh karena itu kita bertawaf di sekeliling Ka'bah sunnah, karena Allah yang suruh. Kita tawaf di sekeliling Ka'bah untuk Allah, bukan untuk si Ka'bah, tapi untuk Allah Ta'ala dengan cara keliling Ka'bah. Nah, kalau orang tawafnya tidak di Ka'bah tapi di kuburan, dan dia meyakini Allah itu adalah Tuhannya, dia hanya tawaf di kuburan karena dia menyangka bahwa yang di kuburan adalah orang soleh, wali. Dia tawaf di sekeliling kubur supaya dia mendapatkan rahmat, supaya dia mendapatkan pahala dan sebagainya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, untuk menyembah Allah Ta'ala. Dan dia tidak meyakini bahwa dalam kuburan tersebut adalah Tuhan, bahwa dia yang di kuburan tersebut bukanlah sebagai Tuhan yang berhak disembah, maka di sini dia tidak melakukan hal syirik, tapi dia melakukan hal yang haram. Kenapa haram? Karena Allah tidak suruh, dia lakukan. Allah nggak nyuruh untuk putar kuburan. Allah nyuruhnya untuk tawaf di sekeliling Ka'bah, tidak disuruh tawaf di sekeliling kuburan. Ketika dia memberikan hal tersebut kepada di tempat yang salah, melakukan cara yang salah, ya, ibadah dengan cara yang salah, itu namanya melakukan yang haram, bukan melakukan yang syirik. Kenapa? Kan dia tidak meyakini bahwa yang di dalam kuburan adalah Tuhan yang berhak disembah. Kalau dia meyakini yang di kuburan adalah Tuhan, maka di sini dia melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan hal ini jelas. Ketika kita sujud di tanah, kita tidak sedang menyembah tanah. Ketika kita mencium Hajar Aswad, tidak berarti kita menyembah Hajar Aswad, tidak. Kenapa? Karena kita tidak meyakini bahwa Hajar Aswad adalah Tuhan. Karena kita tidak meyakini bahwa Hajar Aswad memiliki sifat-sifat ketuhanan. Kita sujud di atas tanah, bukan sujud untuk tanah. Kita mencium Hajar Aswad bukan untuk Allah Ta'ala, bukan mencium Hajar Aswad karena Hajar Aswadnya, tidak, tapi karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini bedanya. Kalau ada orang yang misalkan mencium Hajar Aswad karena menyembah atau meyakini bahwa Hajar Aswad adalah Tuhannya, maka dia syirik. Orang yang mencium salib karena dianggap salibnya ini memiliki sifat-sifat ketuhanan, artinya kalau dia cium maka nanti dia salib ini bisa memberikan dia rezeki, maka ini jelas sifat ketuhanan, tidak boleh. Ya, ini syirikan.
Mudah-mudahan hal ini jelas. Jadi yang membedakan hal tersebut antara bentuknya sama-sama tawaf, ya, bentuknya tadi kita sama-sama bersyukur, itu bentuk yang sama, tapi yang satu ibadah, yang satu syirik, yang satu haram. Yang membedakan, yang paling penting, poin yang paling penting yang membedakan adalah al-i'tiqad atau keyakinan. Ini yang paling penting. Ya. Tapi bukan berarti kita mengatakan tidak ada perbuatan yang langsung mengeluarkan dari Islam. Tidak. Kita katakan ada amal yang mengeluarkan dari Islam kalau hal yang misalkan sujud, ya, hal yang dilakukan itu hanya untuk Tuhan. Tidak dipahami kecuali ibadah kepada selain Allah. Contoh, sujud kepada Yesus. Sujud kepada Buddha. Kita tahu bahwa Buddha adalah Tuhan, disembah. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, disembah. Kemudian orang tersebut sujud kepada patung Yesus atau kepada patung Buddha, maka di sini jelas dia kafir. Kenapa dia kafir? Karena dia telah sujud kepada Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Memang dia dipertuhankan. Maka dengan perbuatan tersebut dia keluar dari Islam. Kalau dia sujud kepada selain Allah, dia sujud, yang dia sujudi itu bukan hal yang disembah. Orang tuanya, kepada istrinya dia sujud, kepada suaminya dia sujud, ya. Maka kita tanya, dia akidahnya apa? Apakah dia ibadah kepada si makhluk tadi atau tidak? Dia mengatakan tidak, saya tidak ibadah, saya menghormati misalkan. Di sini dia melakukan keharaman tapi tidak syirik. Kemudian bisa dibedakan. Kalau kita sujud kepada Allah, ibadah. Kenapa? Karena kita meyakini Allah adalah Tuhan kita. Kita sujud ibadah namanya. Ketika saya sujud kepada selain Allah, kepada ibu saya, kepada orang tua saya, kepada mertua saya, kepada selain Allah Ta'ala, karena saya menghormati, karena saya dan sebagainya, maka di sini saya melakukan yang haram. Kenapa haram? Karena saya tidak meyakini bahwa ibu saya, orang tua saya sebagai Tuhan. Saya tidak dalam rangka ibadah saya sujud pada dia, tidak, tapi saya dalam rangka menghormati. Ini bukan syirik, tapi haram. Kenapa? Karena dilarang. Seorang muslim tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita untuk sujud kepada makhluk selain Allah. Ini namanya haram. Mudah-mudahan ini jelas. Nah, oleh karena itu apa artinya ibadah? Ya. Ibadah artinya adalah kalau dikatakan bahwa ibadah adalah semua yang Allah sukai, dan sebagian orang mengartikan seperti itu, dari perbuatan atau perkataan, ya, atau keyakinan, maka di sini nanti semua orang bisa dikafirkan seenaknya. Ketika dia mengatakan bahwa sujud adalah hal yang Allah sukai. Nah, kalau begitu, kalau kita sujud kepada selain Allah berarti kafir. Nah, ini tidak seperti itu, ya. Jadi yang membedakan adalah ketika kita melakukan ibadah, artinya adalah melakukan sesuatu hal yang mendekatkan diri kepada Allah dengan i'tiqad atau dengan keyakinan bahwa dia adalah Tuhan atau orang-orang yang atau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi itu yang harus dipahami ketika melakukan sesuatu hal. Jadi artinya ibadah adalah ketika melakukan suatu hal, mendekatkan diri kepada suatu hal dengan meyakini bahwa hal tersebut adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan. Maka saat kita melakukan hal tersebut kepada dia, kalau kita yakin bahwa dia adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, maka kita melakukan kesyirikan. Kemudian dalam kitab disebutkan wa min hudzabatu li ghairillah. Ya, di antara contoh kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Nah, kalau tadi sudah dipahami bahwa maksud daripada ibadah di sini adalah melakukan suatu hal dengan keyakinan bahwa hal tersebut adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, maka kita bisa membedakan mana menyembelih yang haram, mana menyembelih yang boleh, mana menyembelih yang ibadah. Kalau kita sembelih hewan kurban untuk Allah dan melaksanakan perintah Allah, maka kita melakukan hal yang boleh, ibadah kepada Allah. Kalau kita menyembelih hewan kurban untuk suatu hal yang Allah bolehkan, tapi kita tidak meyakini kita sembelih untuk dia itu dalam rangka dia sebagai Tuhan, maka di sini tidak ada masalah. Contoh, tamu datang ke rumah saya potongin kambing untuk dia, untuk si tamu tadi, saya menyembelih untuk tamu. Kita tidak ada masalah di sini, boleh kita menyembelih untuk tamu tadi. Ya, menyembelih dengan semua yang Allah katakan, kemudian Allah ajarkan, kemudian kita berikan kepada tamu. Jadi tujuan menyembelihnya adalah untuk tamu tadi.
dibolehkan. Di sini dia tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak meyakini si tamu tadi adalah Tuhan. Dia menyembelih untuk tamu tadi, tidak ada masalah. Ketika dia menyembelih kepada jin atau setan misalkan atau kuburan, dan dia meyakini bahwa kuburan, setan, kemudian jin tadi adalah Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, maka dia melakukan kesyirikan. Kalau dia menyembelih untuk kuburan, ya, dan tidak meyakini bahwa kuburan memiliki sifat ketuhanan atau sebagai Tuhan, maka di sini dia tidak melakukan kesyirikan, namun melakukan keharaman. Kenapa haram? Karena Allah tidak suruh dia sembelih untuk hal yang Allah tidak suruh. Kalau memuliakan tamu Allah suruh, maka halal, boleh saja kita muliakan tamu, memotong hewan untuk menghormati tamu boleh, karena Allah menyuruh, jadi boleh. Kalau Allah tidak suruh haram. Kalau kita potong hewan tadi sudah Allah tidak suruh, kemudian kita yakini bahwa yang kita potong itu untuk mendekatkan diri kepadanya, karena kalau kita dekatkan diri kepada kuburan atau jin atau setan, maka dia nanti bisa berpengaruh kepada Allah, ya, mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam artian mempengaruhi sebagai Tuhan. Jadi mempengaruhi zat yang mempengaruhi dalam artian pengaruh langsung kepada Allah, yang pengaruh yang sama, bukan pengaruh minta, tapi pengaruh langsung. Maka di sini bisa seorang tersebut melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan jelas. Allahu a'lam. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.